Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Segenap Majelis Jemaat GKJ Ngagel mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada hari ini kita masih bersama-sama mengadakan ibadah di rumah. Namun kami percaya bahwa jemaat sekalian selalu senantiasa di dalam sukacita, di dalam beribadah bersama keluarga. Pada ibadah Minggu tanggal 13 September saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwiknyo. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 ayat yang ke-1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara, mari kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan inilah tanda syukur kami bahwa kami membaktikan hidup kami, diri kami bersujud di hadapan-Mu dalam ibadah bersama di keluarga kami. Ada begitu banyak peristiwa iman bermujizat bagi kami dari hari ke hari, dan karenanya kami mensyukurinya ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa berkenan atas syukur kami, ibadah bersama kami di keluarga hari ini. Jadilah kiranya kehendak-Mu dalam hidup kami dan melalui keberadaan keluarga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi, saudara-saudara, nomor 26 dari Kidung Jemaat. Mampirlah dengar doaku. Saatnya kita akan membaca kitab suci dan kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon terang kepada Tuhan. Kita berdoa. Sang Roh Kudus, perbaharui kiranya hidup kami, bakti kami, dan cinta kasih kami kepadamu,
dan sempurnakan kiranya hidup kami, praktek hidup kami, kehidupan kerohanian kami, kesalehan kami, keterpautan kami kepada Bapa. Kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu, firman-Mu, bersabdalah bagi kami sekalian dan mampukanlah kami untuk mendengar panggilan-Mu. Dan biarlah kiranya perjalanan hidup kami adalah hidup berbakti kepada Tuhan dari saat ke saat dalam perjalanan hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini adalah Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Khususnya ayat 35, saya ulang. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga anak-anak, remaja, madya yang turut serta bersama-sama dalam ibadah di keluarga. Saya membayangkan semoga kita pernah nonton
film klasik. Judulnya Beauty and the Beast atau Lion King. Ceritanya ini menarik. Ini sekedar mengingatkan kita ulang bahwa ada seorang pangeran baik, raja yang baik, tapi karena ulah seorang jahat, dia dikutuk sampai dia berubah wujudnya menjadi lion. Masih manusia tetapi tampilan fisiknya lalu sangat menakutkan. Apa yang terjadi selanjutnya itu adalah cerita yang menyedihkan, karena bagi raja itu bagaimana ini bisa diselesaikan lagi, bisa diurai lagi, bisa dikembalikan lagi. Rasanya tidak mungkin. Memang penjahat yang sangat tega kepada sang raja itu pernah berpesan bahwa dirimu tidak bisa disembuhkan kecuali ada seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Hanya kalau ada orang seperti itu, maka sakitmu, deritamu bisa terjawab, bisa disembuhkan, bisa kembali lagi seperti sedia kala. Itu cerita, saudara-saudara, itu cerita. Tapi menarik sekali. Di film Hollywood ini cerita sebenarnya hanya kartun, tanda petik hanya kartun, tetapi sangat laku keras. Orang suka rupanya menonton itu. Saya juga. Nah, saudara-saudara, itu ilustrasi kita. Betapa cinta kasih yang sejati, yang sungguh-sungguh itu bisa menyelesaikan persoalan. Persoalan apa? Persoalan kutuk. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali sebaiknya kami mengampuni sesamaku kalau dia bersalah, berbuat salah, dan selalu menyakitiku, dan itu pun berulang. Kalau terjadi sekali ku ampuni, 2 kali masih lagi begitu, apakah? Ya, jawabnya. Ya, ampunilah, ampunilah, terus. Sampai tak terbilang, ya 70 kali 7 kali itu berapa? Bukan soal berapanya yang penting, tetapi sampai kapanpun saudaramu itu bersalah, menyalahimu, menistamu, membuatmu susah, menderita, ampunilah setiap kali. Tapi masih tersisa, saudara-saudara, PR itu sebenarnya. Dan justru pada ayat yang terakhir dari bacaan kita hari ini, ampunilah saudaramu dengan segenap hatimu. Di situ kuncinya. Kalau sebatas seseorang mengampuni, memaafkan orang lain, berrekonsiliasi dengan orang lain, berbaik-baik lagi dengan orang lain, tapi karena, oke lah, ya sudah,
saya selesaikan, saya ampuni. Sudah. Pergi sana. Dengan perasaan yang masih sebenarnya terluka, sebenarnya berbeban berat. Yang seperti ini tidak bisa lestari. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi? Ya. Apakah engkau sungguh-sungguh mengampuni? Ya. Tapi kalau di belakang lalu masih ngerembuki lagi, masih membahas lagi apa sulitnya, apa jahatnya, betapa menyakitkannya orang itu. Jadi selalu mengulang itu. Sehingga kita hidup dalam kepahitan terus-menerus. Jadi mengampuni, yes. Tapi dengan segenap hati yang harus yes. Nah, saudara-saudara, cerita dari Injil Matius tadi itu rupanya memang digambarkan secara ekstrim. Satu orang berhutang berjumlah, itu kalau dihitung menurut kamus kitab suci, saudara-saudara, orang yang pertama itu berhutang tidak kurang dari 60 juta dinar. Sedinar itu adalah ongkos bagi seorang pekerja upahan sehari. Jadi kalau 60 juta dinar itu berapa? 60 juta hari. Berapa tahun? Hitunglah. Itu tanggungan harus diselesaikan oleh seorang pengutang tadi kepada seorang tuannya. Besar sekali. Kendati demikian, dia memohon dan akhirnya dibebaskan. Baiklah, ku terima permohonanmu. Baiklah, ku ampuni ketidakmampuanmu, ketidakberdayaanmu. Baiklah, ku pahami, bahkan mungkin itu kejahatanmu. 60 juta hari kerja, besar sekali. Nah, saudara-saudara, sementara itu teman pengutang tadi itu sebagian dari uangnya dibon oleh orang lain 10.000. Maaf, bukan 10.000. Saya baca ulang. Ayat 28. 100 dinar. Kawannya itu utang 100 dinar. Atau kalau dijadikan ekuivalen ya 100 hari kerja. Bandingkanlah dengan yang tadi kita sebut 60 juta tadi itu. Jadi saudara-saudara, untuk menjelaskan kepada Petrus, Tuhan Yesus memberikan gambaran dua hal yang ekstrim. Salahmu, dosamu, tanggunganmu besar sekali. Meskipun sangat besar, tapi kamu diampuni.
Jadi alasan untuk menjadi tulus hati mengampuni orang lain ialah dengan melihat sebelumnya kegiatannya, hidupnya, bahkan ketidakberdayaannya. Hanya kalau begitu, maka dimungkinkan untuk mengampuni, untuk membebaskan sesamamu berapa kali pun dengan legowo, dengan rela hati. Saudara-saudara, dalam kultur Jawa ada istilah, orang yang mengampuni itu diberi gambaran seperti orang yang jembar segarane, begitu. Jadi orang yang hatinya jembar luas seperti samudra, itulah orang yang murah hati. Nah, kita tahu samudra itu tempat apa? Tempat apa saja yang jelek dari sungai manapun menuju ke laut, ke samudra. Dan sampai di sana tidak dikembalikan lagi, diselesaikan di situ. Dilestarikan di situ, ditutup di situ. Jadi penyelesaian, mengampuni, memahami itu berarti membebaskan, menutupi segala hal yang buruk, yang jelek, apa saja dari sesamamu. Berapa kali Tuhan? Apakah 70 kali? Apa 7 kali? Oh, 70 kali 7 kali. Jadilah jembar segaramu, luas tempat untuk memberi ruang, menutupi semua kekeliruan orang lain. Sebab kekeliruanmu tak terbayangkan, 60 juta hari. Dan sekali lagi, saudara-saudara, kuncinya adalah mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan hanya dengan begitu, maka raksasa seperti yang manapun akan disembuhkan. Penjahat yang seperti manapun akan dikembalikan harkatnya menjadi pribadi yang baik. Lakukanlah itu sebab Tuhan sudah mengampunimu, mengampuni kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mendendam secuil pun, untuk menghitung-hitung secuil pun, untuk membicarakan orang lain jeleknya, jahatnya. Tidak ada alasan untuk itu. Nah, saudara-saudara, semogalah cinta tulus kita seperti cinta tulus sang putri itu pada akhirnya dipertemukan dengan pangerannya, dipertemukan dengan pahlawan hatinya, dan itulah Tuhan yang Maha Murah. Selamat kepada saudara-saudara yang bermurah hati, Tuhan memberkati. Amin.
Kita mengamini pemberitaan firman itu dengan bersama kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, penerimaan-Mu atas kami, sedemikian bermujizat atas kami. Itulah yang memungkinkan hidup kami terubahkan secara mendasar. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya Sang Roh Kudus memperbarui hidup kami, batin kami, perasaan kami, pikiran kami, dan juga bawah sadar kami. Kiranya diperbaharuilah kami ya Roh Kudus, agar hidup kami semakin bermurah hati sebagaimana Bapa Maha Murah bagi kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami di keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, pengaruh dari akibat dari situasi kami, pandemi global yang kami alami, menjadikan kami sebagai keluarga besar, kami sebagai pribadi, merasa resah karena ada sejumlah hal yang tidak bisa kami atasi sendiri. Itulah pergumulan kami bersama ya Tuhan. Bahkan juga sebagian dari orang-orang yang berkuasa menentukan kehidupan begitu banyak orang di Republik kami juga masih harus berproses, harus membuat kebijakan serba khusus, serba darurat. Ya Tuhan, berkahilah kami semua, keluarga besar bangsa Indonesia, berkahilah ya Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu atas kami sebagai bangsa sungguh-sungguh dinampakkan bagi kami dalam mata batin kami dan juga kehidupan sosial kami, kehidupan religius kami, kehidupan budaya, kehidupan ekonomi, kehidupan struktur kekuasaan politis. Kiranya kami diberkahi khusus ya Bapa. Biarlah kiranya dengan bahu-membahu dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan tetangga lain, dimampukan bagi kami untuk melihat hari baru yang cerah dari Tuhan. Ampunilah apabila kami selama ini membuat hal-hal yang tidak membuat Tuhan berkenan atas kami, karena semata-mata situasi hidup kami, situasi kebersamaan kami yang tidak selalu mudah, padahal harus kami hadapi. Kuatkanlah kami ya Tuhan, kami sebagai warga bangsa, kami sebagai
keluarga-keluarga, kami sebagai komunitas-komunitas. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara khusus telah mendapatkan kekuatan baru, kesehatan baru. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan yang prima, agar kesehatan itu, anugerah Tuhan itu melalui berbagai hal, sungguh-sungguh menjadi tanda istimewa bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebagian saudara kami, porospo, masih harus terus beristirahat, harus mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus. Kiranya Tuhan memberkahi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang semua kami haturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang Tuhan boleh berikan buat kita semuanya. Sehingga nggak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur, lebih-lebih ketika kita boleh dikumpulkan seperti sekarang ini. Biarlah firman itu boleh menuntun kita dan memimpin kita untuk selalu kita ingat penyertaannya tidak pernah lepas di dalam hidup kita. Mari kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan diedarkan dan kita akan sama-sama memberikan persembahan, kita akan baca satu ayat untuk membuat kita semakin rindu untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, di dalam Roma pasal 14 ayat 8 dengan yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan sambil diiringi dengan pujian KPJ 173, Marada Aturno Pisungsungmu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita akan serahkan persembahan ini dan kita mari haturkan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kiranya ketika kami boleh berkumpul seperti sekarang ini, kami semakin menyadari bahwa Engkau selalu memimpin dan menyertai kami. Biarlah ketika kami boleh juga mengaturkan persembahan kami yang sudah kami persiapkan dari kami rumah kami masing-masing, biarlah kami juga menyadari bahwa semua itu adalah sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan, berkati juga setiap orang-orang yang juga Tuhan boleh pakai untuk mengelola setiap persembahan. Biarlah juga Tuhan mau memakai persembahan itu untuk pelebaran kerajaan di gereja kami, khususnya GKJW Ngagel. Terima kasih Tuhan atas penyertaan pemeliharaan terhadap pimpinan Tuhan buat hidup kami sehari-hari. Biarlah kehidupan pimpinan Tuhan senantiasa membuat kami semakin kuat menjalani hari kami untuk kami boleh mewujudkan persembahan-persembahan yang lebih baik lagi supaya hidup kami boleh berkenan dan senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Arahkanlah hati kita masing-masing, kita meneruskan perjalanan ziarah kehidupan kita di hadapan dan bersama Tuhan. Menjalani kehidupan dengan tenang, di rumah juga bersama dengan kawan-kawan saudara-saudara kita sekalian. Menjaga kebersihan jasmani, rohani, dan biarlah kiranya Tuhan selalu menuntun, membimbing kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus.